Ya, udah lumayan lama ya, saya nggak hadirkan sebuah jam tangan G-Shock. Yang terakhir itu sekitar 10 bulan lalu deh. G-Shock tertipis dan terkecil, seri GDB 500. Dan kali ini saya hadirkan kembali G-Shock seri GBD 200 yang mirip-mirip seperti smartwatch. Dan saya penasaran aja sih membeli produk ini, dan udah saya coba pakai beberapa bulan. Saya akan sampaikan di video kali ini. Ya, kenapa saya bisa bilang jam tangan ini mirip seperti smartwatch? Bisa dilihat untuk di bagian atas dia mempunyai steps counter. Jadi ada pedometernya ya, bisa menghitung langkah kaki, lalu ada lampu, dan dia juga bisa di raise to wake untuk menyalakan lampunya tanpa harus ditekan tombol. Untuk kemasannya sendiri dia menggunakan dari kardus box gini ya, dengan user manual, kartu garansi yang cukup banyak nih. Seri G-Shock yang satu ini termasuk seri G-Squad Vital Bright ya, kalau saya baca sih. Dari segi desain terlihat ini ikoniknya masih berasa ya, seperti seri-seri DW gitu, DW 5600 dan yang lainnya. Untuk daya tahan materialnya sendiri ini cukup solid dan nggak usah diragukan lah ya. Dan sekali lagi saya mau ingatkan di video ini adalah jam tangan ya, bukan smartwatch. Jadi lebih ke smartwatch sih. Soalnya pasti berbeda fitur-fiturnya dengan smartwatch. Untuk di bagian case kita lihat ini terlihat keren sih ya, anak muda banget ini. Dengan material case transparan serta warna-warni gini. Material strap juga terbilang nih bagus, lentur, tidak terlalu tebal juga. Backcase dari stainless steel, tertuliskan 20 bar water resistant. Ini terbilang mantap ya, udah nggak usah diragukan water resistnya. Untuk tombol dia menggunakan 5 tombol fisik, 2 kanan, 2 kiri, dan 1 di tengah bagian depan. Fungsinya untuk lampu. Lampunya sendiri warnanya seperti ini ya, tidak merah atau kuning. Dan kalau saya pakai di lengan saya yang lingkarnya 16 cm terlihat seperti ini. Ketika dipakai sih saya berasanya cukup nyaman, cuma di bagian strap kalau saya lihat ini cukup panjang ya. Walau cukup nyaman, kalau saya perhatikan dia masih ada sedikit longgar di bagian pergelangan tangan saya karena lingkar lengan saya yang kecil. Menurut saya pribadi, jam tangan G-Shock dari GBD 200 ini lebih cocok buat kamu yang berlengan besar. Beratnya sendiri kalau saya timbang nggak terlalu berat lah, ini di 58,9 gram dengan full strap. Yang saya kurang suka dari tipe G-Shock yang seperti ini ya, di bagian dekat strapnya ada seperti penyangga lagi gitu. Jadi ketika lengan kamu kecil seperti saya, dia tidak bisa mengikuti pergelangan tangan. Berbeda dengan seri G-Shock GDB 500 yang waktu itu pernah saya review juga, dia lebih minimalis, kecil dan tipis. Jadi kalau kita pakai di pergelangan tangan kecil juga ini pas banget. Tetapi untuk fitur-fiturnya berbeda dengan seri GBD 200. Dia lebih komplit si GBD 200. Keduanya memiliki fitur Bluetooth ya. Ada pedometer juga, dan layar kalau saya lihat si GDB 500 dia masih negatif display, sepertinya belum MIP ya. Untuk di bagian GBD 200 layarnya ini sudah menggunakan MIP yang seperti di layar smartwatch-nya tipe Garmin FR55. Untuk ketebalan sendiri cukup tebal ya, seri GBD 200. Case lebarnya juga ini cukup besar ya, terlihat 44,51 mm. Lak-to-lak saya ukur dari pergelangan tangannya aja nih, dia ada di 51,61 mm. Untuk kualitas display udah nggak usah diragukan lah ya. Layar MIP terlihat cukup nyaman ketika di outdoor atau terkena sinar dari outdoor gitu. Dan ketika di tempat gelap memang dia gelap banget. Jadi disediakan lampu backlight yang terlihat ini cukup terang. Yang tadi saya bilang di awal, jam tangan ini memiliki fitur step atau pedometer, memiliki activity tracking, dan kita bisa mengubah tampilan jam tangan dengan tekan tombol di bagian kiri atas. Selain itu, kenapa saya bisa bilang juga seperti smartwatch, dia bisa terhubung ke aplikasi G-Shock Move menggunakan Bluetooth dari jam tangan. Satu hal, di jam tangan G-Shock GDB 200 ini, dia tidak bisa terhubung secara otomatis seperti layaknya smartwatch. Dia harus manual dengan tekan dan tahan di bagian tombol kiri atas untuk pairing ke aplikasi G-Shock Move. Kemudian di pilihan pairing, settingnya ini kita bisa tekan di bagian tombol start, bagian kanan atas untuk pilih connect. Setelah ketemu di bagian aplikasi G-Shock Move, tinggal di next aja ya. Nah, fungsi tombolnya sendiri untuk naik turuninnya itu di bagian sebelah kiri ya, yang atas maupun yang bawah. Untuk select, pilih start, ya rata-rata seperti di smartwatch atau smartwatch-nya Garmin gitu ya, atau tipe-tipe Coros, ya model seperti itulah. Kemudian juga kita bisa lihat di bagian setting, seperti layar nih, kita bisa aktifkan auto light, yaitu raise to wake ya, kalau saya sering bilang. Ini like-nya seperti smartwatch, ketika di raise to wake, lengan kita layarnya bisa, atau lampunya bisa menyala. Back, kita bisa tekan tombol lap atau bagian kanan bawah. Ya, seperti ini tampilan G-Shock Move ketika kita sudah login ya, atau terhubung ke
jam tangan G-Shock kita, maupun seri apapun itu yang penting ada Bluetooth seriesnya, itu bisa terhubung ke G-Shock Move. Seperti layaknya smartwatch, jam tangan dari G-Shock ini memiliki watch software atau software update. Notifikasi masuk saya tes untuk telepon dari smartphone, ini bisa memunculkan notifikasi. Kalau saya tes untuk WhatsApp call, dia tidak bisa memunculkan notifikasi ya. Jadi hanya chat dari WhatsApp aja yang bisa muncul. Di notifikasi chat kita bisa lihat pesannya secara langsung dan membacanya pesan singkat. Untuk daya tahan baterai bagaimana nih? Ya, karena di jam tangan, baterainya itu baterai yang bisa diganti ya guys. Tidak seperti smartwatch yang ditanam gitu ya. Kalau baterainya rusak ya agak repot untuk ngegantinya. Dan kalian kalau smartwatch itu butuh di-charge setiap waktu atau minimal bisa seminggu sekali. Kalau jam tangan ini tipe G-Shock GDB 200 menggunakan CR2032 yang tertulisnya bisa bertahan sampai kurang lebih 2 tahun ya. Itu pun tergantung dari pemakaian kita masing-masing. Seberapa sering kita mengaktifkan Bluetooth ke jam tangan ini untuk notifikasi atau auto light-nya misalnya kita aktifkan, itu akan menguras daya tahan baterai. Enaknya kalau seri jam tangan seperti ini ya, kita nggak usah perlu ngecas setiap saat, jadi cukup lama untuk daya tahan baterainya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, saya mau bahas di video ini. Selama pemakaian saya untuk kegiatan saya sehari-hari, saya bukan olahragawan. Menurut saya, jam tangan dari G-Shock GDB 200 ini terbilang bagus, sporty, desainnya sangat stylish, fashionable, dan dia memiliki fitur pelacakan seperti step tracker atau olahraga ringan ya. Notifikasi juga ini cukup baik dan bagus ketika masuk tanpa ada loading atau lambat masuknya. Auto light juga tersedia, mirip seperti smartwatch, cuma dengan catatan auto light-nya ini kadang kurang responsif menurut saya. Dan satu lagi, jam tangan ini belum built-in GPS, jadi tidak ada GPS di jam tangan ini. Jadi dia hanya menggunakan GPS dari smartphone kita ya, yang terhubung ke jam tangan ini. Kemudian untuk harga, ya tahu sendiri lah ya, harga jam tangan dari seri G-Shock itu. Yang kemarin si kecil dan tipis aja itu menyentuh harga 1 jutaan loh. Untuk seri GBD 200 ini ada di harga 2 jutaan. 2 juta lebih dikit lah. Mungkin ditunggu aja sekitar tanggal 12-12 biasanya harganya akan turun di bawah 2 juta sih. Setahu saya ya, biasa gitu. Untuk fungsionalnya sendiri menurut saya ini cukup terbatas ya. Ini lebih ke sport watch bukan ke smartwatch. Karena dia juga belum touchscreen layarnya, menggunakan MIP, belum berwarna. Kemudian di bagian lampu layar, saya perhatikan warnanya ini kurang lebih menyeluruh ya. Jadi hanya yang terang di bagian bawahnya aja. Nah, untuk kualitas strap, bagus, tetapi menurut saya ini kurang pas aja di lengan saya yang kecil. Mungkin buat teman-teman bisa ganti ya, atau memakai strap model lainnya. Jadi buat kamu yang berlengan kecil, saran saya sih bisa ambil si GDB 500 ya, yang harganya lebih murah, separuhnya malah menurut saya, karena desainnya yang bentuknya itu cukup imut, kecil dan minimalis, tipis juga. Mungkin kalau kamu punya budget lebih, pengen fitur yang lebih oke, banyak, dan butuh smartwatch yang sporty, desainnya besar, buat pergelangan tangan kamu yang besar, bisa pilih si GDB 200 ini. Untuk link pembeliannya, saya taruh di deskripsi video, bisa dicek aja, saya beli di sana ya. Saya Freddy, terima kasih banyak buat yang sudah nonton, and bye.